Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat setiap kita, sursi dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya terus berdoa dan berharap semua saudara dalam keadaan sehat walafiat dan terus membangun kehidupan pribadi sehari-hari yang rindu bersekutu dengan Tuhan, yang memiliki disiplin rohani dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Kita akan lanjut renungan kita pada saat ini. Kita akan lanjut dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata begini: Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kalau kita melihat ayat-ayat yang baru kita baca ini, kita diajar untuk apa, saudara? Jangan memfitnah, ya. Saya coba mencari definisi dari kata ini sudah dalam bahasa sehari-hari gitu ya. Memfitnah itu adalah begini, saudara. Kita menceritakan sesuatu yang jelek, ya. Kita menceritakan sesuatu yang jelek, tetapi yang tidak benar tentang orang lain, ya, dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Ya. Saya kasih contoh dalam Alkitab, ya. Contoh ketika istri Potifar memfitnah Yusuf, ya, dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 20 gitu ya. Contoh yang lain ketika Siba memfitnah Mefiboset. Saudara bisa baca itu dalam 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4 dan 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 27. Terus orang-orang Yahudi ketika mereka memfitnah Yesus, ya, dalam Matius pasal 26 ayat 59 sampai 61. Terus ada juga orang-orang yang Yahudi yang memfitnah Stefanus. Saudara ingat kisah itu dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 13 sampai 14. Jadi mereka menceritakan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang sebenarnya tidak benar tentang orang lain, supaya orang lain tersebut jatuh gitu ya. Itu fitnah, saudara, ya. Fitnah juga sebenarnya terjadi ketika kita menceritakan, ya, seseorang dengan kebenarannya tidak full, setengah kebenaran, saudara, ya. Pokok itu belum sepenuhnya kebenaran, kita sudah ceritakan. Sebenarnya boleh saya bilang itu masuk kategori fitnah. Ketika kebenaran tidak diceritakan keseluruhan, saudara, itu bisa merugikan atau menjatuhkan nama orang tersebut, ya. Tapi fitnah juga saudara? Ketika kita menceritakan orang lain, gitu ya, mungkin benar apa yang dia alami, yang dia lakukan, tetapi kita menceritakan itu untuk merusak namanya, gitu ya. Kita mengatakan itu dengan mimik yang tidak benar, gitu ya, dengan seolah-olah mengarahkan orang lain supaya orang lain tersebut membenci orang itu, ya. Itu fitnah, saudara, gitu ya. Dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat 12 ini, saudara, Yakobus menekankan ketika kita cara
untuk menjatuhkan orang lain, berbicara untuk menentang orang lain. Ya, kalau saya bisa simpulkan, kata ini punya arti begini: berbicara tentang orang lain di belakang mereka dengan cara menghina dan merendahkan orang tersebut, ya, supaya orang tersebut bisa tersingkir. Ya. Rupanya hari-hari itu di dalam jemaat yang dimana Yakobus lagi menulis surat ini, saudara, mereka sedang mengalami hal ini satu dengan yang lain. Ya, kalau saudara ingat ketika saya membawa renungan ketika bilang jangan banyak orang yang menjadi guru, maksudnya ternyata inilah konteks keseluruhannya, gitu ya. Jangan menjadi orang yang suka menghakimi. Ya, dalam bagian ini bukan cuma sekedar menghakimi, tapi juga apa? Memfitnah, gitu ya. Dalam ayat ini dikatakan mengapa kita tidak boleh memfitnah? Karena tindakan memfitnah itu adalah tindakan yang mencela hukum, ya, dan menghakiminya, ya, menjadikan kita justru bukan menjadi pelaku hukum, tapi seringkali menjadi orang apa? Yang menghakimi. Kita bukan menjadi orang yang penurut hukum, tapi seringkali kita yang menjadi hakimnya. Ya. Sebab itu kita tidak boleh memfitnah. Ya. Dan kita harus sadar bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu apa? Allah sendiri. Ya. Lalu mungkin saudara bertanya, gimana sih? Bagaimana caranya supaya saya tidak memfitnah? Ya. Yang pertama, saudara, kita harus menjadi pribadi yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Dalam ayat 11 menunjukkan bahwa kita seharusnya, saya dan saudara, menjadi penurut hukum. Ini berarti apa, saudara? Kita tunduk pada hukum. Ya. Hukum dalam hidup kita sebagai orang percaya apa? Firman Allah. Dan kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah di dalam hidup kita. Ya. Ketika kita menjadi orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita, boleh saya bilang begini, kita tidak akan menilai orang lain berdasarkan pandangan kita sendiri, tetapi kita akan menilainya berdasarkan apa? Firman Tuhan. Orang yang menjunjung tinggi otoritas firman Allah, ya, selalu akan menyesuaikan hidupnya dengan firman Allah. Amin, saudara. Jadi bagaimana supaya kita tidak memfitnah, saudara? Kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak memfitnah? Ya, kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan Dia itu adalah hakim. Ayat 12 mengatakan hal tersebut. Dengan demikian, kita tidak akan menciptakan hukum sendiri atau menghakimi orang lain menurut pandangan kita sendiri. Karena kita tahu, kita mengakui ada Allah yang sebagai pembuat hukum dan Dialah hakimnya tersebut. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang suka sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dengan kata apa? Sadari siapa diri saya dan saudara. Ya. Sadar bahwa kita ini adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk membuat hukum dan menghakimi. Ya. Sadar bahwa kita ini adalah kita adalah juga orang yang berdosa. Ya. Sehingga kita juga adalah sebenarnya terdakwa, kan, bukan hakim. Ya. Kita harus sadar siapa diri kita. Ketika kita ingin menceritakan seseorang, kita harus sadar dulu siapa diri kita. Ya. Bagaimana supaya kita tidak memfitnah?
selain kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita, selain kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim, terus kita sadar siapa diri kita, kita juga harus apa? Belajar mengasihi sesama kita sebagai saudara, terutama dalam keluarga, ketika kita berada dalam satu jemaat Tuhan, ya. Di ayat 11, ya, Yakobus dia menegur, saudara, ya. Tetapi ia tetap menyebut mereka yang dia tegur itu dengan apa? Istilah saudara. Yang jelas ini menunjukkan apa? Sikap kasih, ya. Kalau kita tidak ada kasih, ya, maka kita akan menjadi orang yang mudah untuk menghakimi atau memfitnah. Tapi kalau kita memiliki kasih, maka kita akan menjadi orang-orang yang apa? Mengasihi sesama kita, ya. Mari hari-hari ini mungkin banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita, tapi mari kita belajar untuk menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa yang punya otoritas itu cuma Tuhan. Sadar siapa diri kita, dan kita harus hidup dalam kasih supaya kita juga bisa sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di renungan-renungan berikutnya. Haleluya.